खलीफा दिल हमारा है, खिलाफत जिंदगानी है, खिलाफत फसल गुल भी है, बहारे जावेदानी है. Huzur ini adalah seorang pemimpin, seorang imam, seorang khalifah. Bagi saya itu sangat penting sekali. Karena bagaimanapun juga seorang yang beriman itu seperti yang telah disampaikan dalam ayat Al-Quran, surah An-Nur ayat 56, itu adalah menjadi syarat bagi orang-orang yang beriman dengan kehadiran seorang khalifah. Jadi penting banget itu buat saya pribadi, apalagi saya datang dari seorang yang tidak dari keluarga Ahmadi. Ketika saya mendengar tentang pentingnya kita berbaiat kepada Imam Mahdi, dan di situ ada imam, khalifah kita, dan ada juga hadis-hadis yang menerangkan kalau orang yang tidak berbaiat kepada seorang imam zaman atau seorang khalifah yang ada pada waktu itu, ya itu bisa disebut orang itu matinya itu mati jahiliyah. Jadi buat kita yang sudah beriman wajib ada seorang imam, ada seorang khalifah. Jadi huzur itu seorang khalifah bagi semua orang-orang yang telah menerima Imam Mahdi sebagai utusan Allah, dan itu wajib bagi kita untuk meyakini beliau adalah sebagai kelanjutan dari kepemimpinan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Pengabulan doa itu pasti ada lah, karena kita kan sering bersurat ke huzur, sering memohon doa, apakah itu dalam hal dimudahkan rezeki, dimudahkan pekerjaan. Yang tadinya kita nganggur, nggak ada kerjaan, kita mohon doa ke huzur supaya dapat kerja, dan itu dimudahkan, dan itu salah satu bentuk pengabulan doa. Kemudian dalam waktu yang lain saya juga mengirim surat kepada huzur untuk mohon doa supaya saya diberikan kesehatan, kesembuhan. Karena waktu itu saya pernah menderita satu sakit yang menurut dokter itu penyakit saya ini akan membuat saya jadi mandul. Sementara waktu itu saya belum menikah. Saya sangat takut sekali. Selain saya berdoa siang malam kepada Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Zakaria itu, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Itu saya juga memohon doa kepada huzur agar saya diberikan teman, ya, diberikan keturunan yang salehah. Karena ada satu hasil pemeriksaan dari penyakit ini, saya diponis akan mandul, padahal saya belum menikah kan. Itu kan sangat mengkhawatirkan saya. Nah dari situ saya terus berdoa dan juga mengirim surat ke huzur supaya saya diberi kesembuhan dari seperti yang diponiskan oleh dokter itu. Dan alhamdulillah saya menikah. Memang agak lama untuk punya anak itu agak lama, hampir lebih kurang 2 tahun saya itu nggak punya tanda-tanda untuk punya anak gitu. Nah setelah berdoa, kemudian juga bersurat ke huzur, dan suatu hari itu ada tahun 2008 kita di Aceh waktu itu, dan saya sudah jadi mubalik dan baru menikah, tinggal di Tapak Tuan, Sebu Salam maksud saya ditugaskan di Sebu Salam untuk membina anggota di sana. Nah kami cuma berdua aja di situ, di kota Sebu Salam itu hanya kami berdua, saya dan istri saya. Nah untuk merayakan hari khilafat kalau di Jemaah Jemalin kan banyak orang, di Medan, pokoknya dari Medan ke sini itu, ke Padang sampai ke Jawa itu pasti banyak orang yang merayakan hari khilafat. Nah kami berdua bingung, tinggal di rumah kontrakan. Tapi saya ingat di Tapak Tuan itu ada anggota kita namanya Pak Haji Zulfikar Koyum. Beliau punya siaran MTA di rumahnya. Saya telepon beliau, saya mau ikut merayakan hari khilafat di Tapak Tuan, di rumah Bapak. Saya akan datang ke sana nanti berdua dan istri. Oh ya silakan Pak, kata Pak Haji itu waktu itu. Jadi saya dari tempat saya tinggal ke Tapak Tuan itu jaraknya kira-kira 150 km dengan motor ya, berdua kami. Hanya untuk merayakan hari khilafat. Dan saya juga berjanji mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa saya, karena hari khilafat ini adalah hari yang penuh berkat buat kita sebagai orang Ahmadi, orang
orang yang sudah punya imam gitu ya. Jadi kami datang ke sana hanya untuk merayakan hari khilafat. Saya berdua ditambah dengan satu orang Pak Haji itu, yang beliau juga sendiri di sana. Nggak ada lagi teman sesama Ahmadi itu nggak ada. Jadi saya lah yang menemani beliau di sana di Aceh untuk kegiatan jemaat termasuk merayakan hari khilafat. Nah alhamdulillah nggak lama setelah kami merayakan hari khilafat, istri saya yang tadinya belum hamil, jadi alhamdulillah beliau hamil gitu. Itu setelah kami menikah 2 tahun. Dan itu saya mengkhawatirkan saya. Dan ini pun saya merasakan ini adalah bentuk pengabulan doa dari huzur gitu buat kami yang boleh dikatakan tadi saya hampir-hampir nggak bisa punya keturunan setelah dapat vonis dari dokter yang mengatakan penyakit ini kemungkinan besar mandul gitu ya. Dan kami berdoalah di situ supaya Allah Ta'ala tidak membiarkan kami seperti yang divoniskan oleh dokter tadi. Alhamdulillah istri saya mengandung dan itu juga bentuk pengabulan doa bagi saya pada waktu itu. Datang ke rumah untuk memprovokasi orang tua saya, khususnya ibu saya sebelum beliau meninggal. Itu beliau bilang, ngapain lah ikut Ahmadiyah, kita kan nggak punya saudara di situ, nggak punya siapa-siapa. Udah di sini aja, kata ibu saya. Tapi saya bilang ini masalah ini tidak lagi seperti itu kita lihat. Kita harus lihat perintah Nabi. Saya bayat ini karena ada perintah. Ya, ketika kamu berjumpa atau bertemu dengannya, hendaklah kamu bayat padanya. Itu aja sih saya bilang sama ibu. Jadi ibu saya nggak bisa menerima sampai akhirnya beliau sakit dan meninggal. Meninggal setelah itu barulah saya merantau karena ketika ibu saya masih hidup, saya untuk merantau pergi jauh-jauh itu nggak berani kalau nggak diizinkan sama ibu saya. Nah setelah ibu saya meninggal, disitulah saya mulai merantau ke Batam, akhirnya sampailah ke Parung dan bisa masuk sekolah jamiah untuk jadi mubalik pada usia yang mungkin juga sudah tidak usia muda ya, sudah 28 tahun saya masuk jamiah. Makanya lulusnya tahun 2006 itu sudah 34 usia saya. Nggak lama setelah itu menikah, 6 bulan setelah tugas di lapangan saya menikah. Inilah Islam yang sesungguhnya, karena di tengah-tengah kita ada imam. Nah, ya kan? Ya, saya ikut imam. Imam itu adalah khalifah yang sekarang ini. Jadi kalau misalkan itu terjadi seperti yang ditanyakan oleh Samsul tadi, itu sesuatu yang sangat rugi buat saya. Rugi dunia akhirat. Dan menjadi orang fasik itu kan nggak enak. Ya, kita harus berjuanglah untuk mempertahankan iman yang sudah ada saat ini. Jangan sampai kita membelakangi atau meninggalkan khalifah dengan melanggar aturan-aturan yang ada di jemaat ini. Khalifah dil hamara hai, khilafat zindagani hai, khilafat fasl gul